Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua mendapat anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kali ini Ana mau cerita tentang kentut tanpa suara. Hayo, siapa yang pernah? Gak usah dijawab, langsung saja simak ceritanya. Dikisahkan bahwa suatu hari para sahabat sedang berkumpul di masjid. Lalu terciumlah bau kentut di antara mereka, sehingga membuat para sahabat tidak tahan dengan bau tersebut. Salah seorang dari mereka berdiri dan berkata, "Barang siapa yang kentut, silakan bangun." Hening, tak seorang pun berdiri. Ketika datang waktu Isya, mereka berkata, "Orang yang kentut pasti akan berwudu setelah ini. Kita lihat saja siapa orangnya." Setelah itu, para sahabat menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang keluar. Masih seperti tadi, tak seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya, mungkin malu. Hihihi. Lalu Bilal bangun untuk mengumandangkan azan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Tunggu dulu, aku belum batal, tapi aku hendak berwudu lagi." Lalu para sahabat pun ikut berwudu dan tidak diketahui siapa yang kentut waktu itu. Lanjut ke cerita yang kedua. Usai salat Asyar di Masjid Kuba, seorang sahabat mengundang Nabi beserta jamaah untuk menikmati hidangan daging unta di rumahnya. Ketika sedang makan, ada tercium aroma tidak sedap. Rupanya, di antara yang hadir ada yang buang angin. Para sahabat saling menoleh. Wajah Nabi sedikit berubah tanda tidak nyaman. Maka tatkala waktu salat maghrib hampir masuk, sebelum bubar, Rasulullah berkata, "Barang siapa yang makan daging unta, hendaklah ia berwudu." Mendengar perintah Nabi tersebut maka seluruh jamaah mengambil air wudu. Dan terhindarlah aib orang yang buang angin tadi. Cerita yang ketiga, kisah tentang menjaga perasaan saudara seiman pun juga terjadi pada seorang ulama, yaitu Syekh Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau merupakan salah satu ulama besar di Khurasan pada zamannya. Dikenal dengan Hatim al-Asom, yang artinya Hatim si Tuli. Suatu ketika ada seorang wanita yang datang menemui beliau. Namun, tanpa sengaja ia kentut dengan suara yang cukup keras. Wanita itu salah tingkah, menahan malu. Lalu Syekh ini pura-pura tuli, dan meminta si wanita mengulangi pertanyaannya. Dengan sikap sang Syekh, wanita itu pun merasa sedikit lega. Ia mengira sang Syekh benar-benar tuli. Lalu mereka berbicara dengan saling meninggikan suara. Wanita itu hidup selama 15 tahun setelah kejadian tersebut. Selama itu pula Syekh Hatim pura-pura tuli. Hingga wanita itu meninggal, ia tak pernah tahu kepura-puraan beliau. Ketiga kisah di atas menceritakan bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga kehormatan saudaranya. Bukan malah menertawakannya atau menyebarkan aibnya. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat." Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ada satu cerita lagi yang mirip namun bukan lagi tentang kentut. Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramaut ialah seorang yang terkenal dengan sikap pemurahnya dan suka melayani kepada para tamu. Setiap hari beliau menyembelih seekor unta untuk menjamu para tamunya. Suatu hari, datang seorang wanita tua ingin menghadiahkan beberapa kantong gandum kepada beliau. Ketika wanita tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya menanyakan apa hajat wanita tersebut. Diberitahukan dia ingin menghadiahkan gandum yang dibawanya. Pembantu tersebut mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih seekor unta dan menyediakan makanan yang banyak untuk para tamunya? Dan kamu datang dengan beberapa kantong gandum ini saja." Maka wanita tersebut kecil hati dan pergi. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendengar, turun dari rumahnya dan berlari memanggil kepada wanita tersebut dan ditanya apa hajatnya. Wanita tersebut memberitahukan hajatnya yang datang ingin memberikan hadiah berupa beberapa kantong gandum. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil gandum tersebut, diletakkan di dalam sorbannya, kemudian dicium gandum tersebut dan mengucapkan terima kasih serta mendoakan kepada wanita itu di atas pemberian hadiah tersebut. Beliau melakukan seperti itu semata-mata karena ingin menghargai dan menjaga perasaan wanita tersebut, walaupun pada dohirnya ia hanya sebuah pemberian yang kecil, akan tetapi menjaga perasaan orang lain adalah amat bernilai di sisi Allah.
Wanita tersebut pun akhirnya gembira dan pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya dengan berkata, "Kami tidak sampai pada kedudukan yang kami dapatkan di sisi Allah kecuali dengan menjaga perasaan orang lain." Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ke teman Anda agar kebaikan